Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Apa itu ihsan? Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada pokok kayu, jangan beribadah kepada hantu, jangan beribadah kepada sungai, jangan beribadah kepada binatang. Beribadahlah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua artinya berbakti. Sedangkan ihsan dalam beramal artinya serius, itqan, profesionalisme kerja. Ihsan dalam melakukan ibadah artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi tidak mungkin kita melihat Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak mungkin dipandang dengan mata, justru Allah lah yang melihat, memandang mata. Maka ka'annaka tarah, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau memandang, melihat Allah. Illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seakan-akan kau merasakan engkau dipandang, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pelataran parkir kita lihat ada tulisan, Anda diawasi CCTV. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak kami pasang tulisan ini tidak ada helm yang hilang. Kenapa? Karena ada tulisan Anda diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya belum dipasang, tapi malingnya goblok. Dia merasa diawasi CCTV saja. Seorang direktur cerdas, dia pergi keluar kota, karyawannya tidak ada yang tahu, tapi setiap hari sopirnya datang, dia parkir di depan mobil. Semua karyawan datang on time, tempat waktu. Kenapa? Karena merasa bos ada, padahal mobilnya doang. Dia sudah keluar seminggu. Merasa diawasi oleh CCTV, orang menjadi disiplin. Merasa diawasi oleh atasan, bos, direktur, dia ada di dalam, padahal kaca mobilnya gelap hitam, yang tahu cuma sopirnya saja di dalam sendirian. Apa maknanya? Merasakan diawasi CCTV, merasakan diawasi malaikat. Ihsan, merasakan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ihsan itu banyak, diambil dari 3 huruf. Hasanah, hasan, baik. Hasan, baik. Khair, baik. Tayyib, baik. Jayyid, baik. Baik. Kenapa digunakan kata ihsan? Ihsan membalas lebih dari semestinya. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun engkau disusukannya, mengalir darahnya dalam tubuhmu, tidak terbalaskan bagaimana dia meregang nyawa saat melahirkanmu. Hampir saja dia mati, tetesan darahnya. 1 kali kau gendong dia dari Bogor sampai ke tanah suci Makkah, lalu pulang lagi ke kampung halaman, belum dapat menebus 1 rintihan sakitnya saat dia melahirkan engkau. Balaslah lebih dari semestinya. Maka kalau ada orang yang sudah memberangkatkan orang tuanya umrah, dia merasa sudah membalas, belum. Kalau ada orang yang sudah membelikan rumah besar untuk ayahnya, dia sangka dia sudah membalas, belum. Kalau ada orang memberikan perhiasan, cincin, gelang, rantai kepada ibunya, dia sangka dia sudah memberikan balasan, belum. Karena makna ihsan, memberikan lebih dari semestinya. Innallaha katabal ihsan. Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan kepada orang tua, balas lebih dari semestinya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kau diawasi Allah. Makanya ada hadis, pertanyaan tentang Islam, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang ihsan. Apa itu Islam? Anta syahada illa ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tutiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Cukup 5. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Iman, tapi puncaknya adalah ihsan. Islam, salat, zakat, puasa, haji, itu konsentrasinya ulama fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, halal, haram, makruh, mubah. Lalu kemudian ada namanya iman.
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada titian siratal mustaqim, beriman kepada kiraman katibin, beriman kepada mungkar nakir, beriman bahwa catatan amal akan dihadapkan, beriman bahwa kita akan dituntut di hadapan Allah. Ini domennya akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Maka dalam Islam ada tiga. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Akidah bicara tentang Allah, bicara tentang malaikat, bicara tentang Rasul, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang takdir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang azab kubur. Yang kedua tentang masalah Islam, salat, zakat, puasa, haji, berapa timbangan satu mud, bagaimana membayar zakat fitrah, bagaimana menikah, bagaimana meminang, bagaimana itu semua, hutang piutang, gadai menggadai. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sum'ah, menjaga hati dari perbuatan yang jahat, menjaga hati dari segala yang kotor. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada tipu daya di dalamnya, dengan hati yang hanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kebaikan-kebaikan. Innallaha katabal ihsan, Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Adapun ihsan makna umum adalah ar-rifqu war-rahmah. Rahmah, lembut, kasih sayang. Rahmah, innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu yang 99 dia genggam, yang satu dia turunkan ke bawah. Lalu satu rahmat itu berebut kita dengan ular sawah, satu rahmat itu berebut kita dengan gajah, satu rahmat itu berebut kita dengan serigala. Karena satu rahmat itulah maka tidak ada singa yang memakan anaknya. Karena rahmat Allah itulah maka tidak ada ular piton yang memakan telurnya. Karena satu rahmat itulah tidak ada buaya predator yang memakan anak bayinya. Karena rahmat itulah maka tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Tapi ketika rahmat itu dicabut dari hati seorang perempuan, dia akan aborsi, menggugurkan kandungannya. Dia akan memasukkan janinnya yang lemah ke dalam kresek, dia campakkan ke dalam kotak. Kenapa? Dicabut rahmat dari dalam hati. Rahmah, dan yang menikah tadi pun ditanamkan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah, kasih sayang. Nama Allah banyak, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Tapi ketika buka Quran, nama yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ngomongnya cepat sekali, baterainya masih cas. Nanti kalau sore baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu maka kita mesti bersikap kasih sayang. Berkasih sayanglah. Kiai, iya, kiai itu apa artinya kiai? Kiai itu bahasa Jawa. Kiai itu ya benda yang dimuliakan, yang dihormati, kiai. Makanya ada kiai yang nggak bisa baca kitab. Apa itu? Kiai Selamat, sapi putih, kebo. Lalu kami tanya sama kiai-kiai, sebetulnya kiai itu apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Itulah kiai. Orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Melihat orang minum khamar, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Oh kasihan kamu minum khamar, ayo kita selamatkan, jangan kena narkoba. Melihat orang akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kasihan ngelihat dia, tarik tangannya. Kalau kita memandang orang dengan pandangan ihsan, rahmah, kasih sayang, kita tidak akan bawa palu martil lalu menjadi hukum, lalu mengatakan hei penghuni neraka, hei penghuni neraka jahanam, hei penghuni masuk neraka. Tapi kita tarik tangannya, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan, contoh yang baik. Andai dia harus mengajak berdebat, dia ngajak kita debat, boleh berdebat, wajadilhum, harus ada rahmah kasih sayang, tidak boleh marah. Kenapa mikrofonnya begini? Jangan, cukup diam saja. Kenapa begini? Ada kasih sayang, rahmah, kasih sayang kepada hamba Allah. Innallaha kataba al-ihsan, Allah sudah menuliskan ihsan, kebaikan ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Anjing, Ustaz nggak boleh sebut anjing di masjid. Antin,
sensor, tak boleh sebut nama anjing. Anjing haram. Seorang perempuan wanita tunan susila haram. Mengambil air dengan sepatu sendal busuk bau kotor, 3 kotor.